Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman di sini semuanya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk membantu saya membuat tugas konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian udah pernah ini belum bikin mengikuti kegiatan konseling kelompok belum? Belum. Oke, belum ya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi konseling kelompok adalah layanan dari bimbingan konseling yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan individu secara kelompok. Jadi di sini nanti kita memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Dan jadi nanti fungsinya teman-teman di sini juga untuk memberikan dukungan moral, juga motivasi untuk teman yang kalian yang mengalami permasalahan supaya permasalahannya terentaskan dan juga dapat memendirikan teman kalian, gitu ya. Paham teman-teman? Paham ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut nih, nanti waktu konselingnya, sesi konseling kelompok ya, nanti akan dilaksanakan kurang lebih 25 menit atau gimana nih? Berapa menit kira-kira? 45? 25 aja, Pak. 45 tak 45 boleh nanti sesuai ini ya. Kalau selesainya cepat berarti ini ya, langsung di ini ya. Oke, waktunya nanti kurang lebih 45 menit ya teman-teman semuanya. Siap ya. Oke. Jadi di sini sebelum kita lanjut nih, langkah berikutnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu supaya nanti bisa akrab lah gitu. Oke. Jadi nanti kita perkenalan diri tapi dengan menyebutkan hobi. Oke. Jadi contoh nih, misalkan nama saya Haryanto, hobi saya misalkan main bola gitu. Nah, gitu ya. Oke. Mulai dari sebelah kanan saya, silakan. Oke. Mas Nur Hedi ya hobinya ini ya. Oke. Mas Nur Hedi. Lanjut. Mas Udin. Oke, Mas Udin hobinya mancing. Oke, lanjutnya. Nah, karena saya Mas Ocim, hobi saya futsal. Oke, saya keren ya. Punya udah kenal ya. Coba Mas Udin ini namanya siapa? Ocim. Oke, hobinya apa tadi? Futsal. Oke, udah kenal jadi ya satu sama lain ya teman-teman. Ya. Oke, jadi nanti ini ya, karena udah kenal, saya ulangi lagi. Kita akan melaksanakan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan individu untuk yang memanfaatkan dinamika kelompok gitu ya. Oke, udah siap ya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk mengutarakan permasalahan yang dialami satu persatu gitu. Nah, nanti kita pilih nih kira-kira permasalahan siapa yang mau dibahas gitu. Oke, mulai dari Mas Ocim, kira apa yang menjadi permasalahannya? Permasalahan saya akhir-akhir ini susah tidur Ya. ya. Sebabnya apa Mas biasanya, penyebabnya? Belum tahu sih Mas, udah melakukan banyak kegiatan juga malamnya tetap susah tidur. Oke. Lanjut, Mas Udin. Kalau saya kalau sama orang baru itu susah bergaul ya. Oke, satu susah tidur, yang satu susah bergaul, susah bersosialisasi. Nah, oke teman-teman. Jadi kira-kira masalah siapa yang mau dibahas nih? Masalah saya juga aja, Pak. Oke, kamu ya. Oke, bersedia. Ini bagus nih, keren nih Mas Hasim nih. Tepuk tangan ya buat Mas Hasim. Oke, Mas Hasim, bisa dipersilakan kira-kira keluhannya susah tidur itu yang lebih luasnya gimana? Susah tidur karena apa? Belum tahu juga sih Pak. Sebenarnya juga udah merefresh otak, udah nggak mikir apa-apa, tapi kayak sudah dicoba buat merem-meremin juga tetap nggak tidur. Tidurnya bisanya tidurnya jam berapa? Kadang setelah subuh baru tidur. Subuh? Iya. Subuh baru bisa? Nggak bisa. Oke. Padahal juga udah nggak main HP, udah ya pokoknya udah dimerem-meremin lah, nggak bisa. Subuh ya tidurnya. Kira-kira sebelum tidur itu melakukan kegiatan apa?
biasanya juga dari jam 9 itu udah kayak ada main futsal sama teman, kan tuh capek tuh mas. Iya. Biasanya pulang sampai jam 12 sampai jam 1-an itu juga udah selesai, itu mandi juga tetap aja nggak bisa tidur. Oke, berarti sebelum tidur biasanya kegiatannya main futsal ya? Pokoknya ada aktivitas mas. Ada aktivitas ya. Selain futsal? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Cuman nugas-nugas biasa. Nugas biasa ya, dan itu pun masih susah tidur ya. Oke, kira-kira pernah nggak kayak misalkan ada usaha biar bisa tidur cepat gitu? Ada usahanya kan? Ada biasanya. Apa bentuknya? Apa ya? Mungkin siangnya usahanya itu. Siangnya? Iya, benar-benar aktivitas yang menimbulkan kerjaan fisik banget. Biar bisa capek, biasanya kan kalau capek biasa malamnya bisa tidur gampang. Oke, tapi tadi main futsal kan capek kan? Iya capek. Harusnya bisa tidur tapi ya, susah. Tetap susah. Tetap susah. Oke. Kira-kira selain usahanya yang bikin capek, ada yang lain nggak usaha buat bisa tidur? Belum ada ya. Oke, jadi terus akibatnya karena Mas Qasim bukan sering ya, maksudnya susah tidur itu akibatnya apa yang Mas Qasim rasakan? Ya, kan itu tubuh kekurangan imun mas, gampang kena penyakit gitu ya, sering-sering sakit. Sering sakit ya. Ya. Kuliahnya juga ini ya, terganggu ya, kayak sering ngantuk atau? Iya benar-benar, padahal tuh udah tidur tapi ya pasti kurang lah tidurnya. Kalau ditabrak sama kuliah kadang ada yang aktivitas pagi, siang dan sore lah. Oke. Berarti saya ulangi lagi, permasalahan Mas Qasim ini adalah susah tidur, yang belum tahu penyebabnya ya, tapi biasanya dan usahanya yang sudah dilakukan adalah tadi aktivitas berat supaya capek, supaya cepat tidur, cuman hasilnya tetap nihil ya. Dan ya akibat dari susah tidur Mas Qasim ini sering mengantuk di kelas, capek lah ya, kurang jam tidur, dan juga sering sakit ya karena mungkin kurang tidur juga ya, kurang istirahat, jadi imunnya turun gitu. Oke, kira-kira karena Mas Qasim tahu nih efeknya buruk, kira-kira Mas Qasim apa yang harapannya apa dari masalahnya? Segera terobati sih mas. Segera terobati ini ya, pengen tidur cepat ya? Iya, soalnya kan dari ilmu yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari teman-teman atau sosmed tentang kedokteran, itu katanya kalau sering begadang, entah itu nggak bisa tidur tapi kan juga termasuk begadang sebagainya, itu kayak kita mengambil voucher di masa tua mas. Jadinya kayak waktu istirahat yang biasanya jam 10 sampai jam 1 itu buat pergantian sel-sel tubuh, itu jadinya menumpuk menjadi penyakit di masa mendatang nanti. Oke, jadi pemahaman Mas Qasim tentang insomnia ya, mengenai kesehatan ini ya sudah inilah ya, udah keren lah. Cuman tetap aja ya susah ini ya, cuman ya nanti harapannya tetap supaya bisa cepat tidur ya. Oke, karena harapannya pengen cepat tidur, dan kan tadi tahu ya efek negatifnya kayak gimana, tapi permasalahannya tetap susah tidur walaupun diusahakan untuk tidur cepat. Oke, saya mau mengenalkan metode ini mas. Jadi dalam bimbingan konseling itu terdapat teknik yang namanya paradoxical intention. Nah, paradoxical intention ini sebuah teknik konseling individu yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan atau membentuk rasa rugi kita atau rasa penyesalan kita supaya kita tidak melakukan itu lagi. Jadi itu biasanya berbentuk sebuah penyesalan, dan biasanya adalah kebiasaan. Contohnya makan makanan yang bikin rusak tubuh kira-kira, makan makanan cepat saji ya, kayak mie. Karena misalkan contoh orang yang sering makan mie. Nah, orang yang sering makan mie ini jadi dalam paradoxical intention
yang harusnya disuruh mengurangi tapi malah disuruh nambah. Biasanya yang seharinya itu bisa tiga bungkus, nanti dalam teknik ini disuruh makan misalkan 6 bungkus sampai 10 bungkus gitu. Jadi supaya nanti tuh kayak apa ya, kayak ada rasa misalkan enak atau misalkan muntah, mual atau dan sebagainya. Nanti supaya kapok gitu. Nah jadi nanti bisa membentuk kebiasaan kita supaya tubuh ini meresponnya itu kayak ada penolakan lah gitu. Nah jadi saya harapkan nanti Mas Qasim itu bisa mengaplikasikan paradoxical intelligence gitu. Nah paradoxical ini sebenarnya apa sih? Paradoxical itu ini sesuatu yang berlawanan. Contohnya nih, paradoks itu misalkan saya senang tapi sedih gitu. Nah itu kan berlawanan ya. Saya senang tapi sedih gitu. Nah gitu. Jadi nanti disuruh kebalikannya. Jadi metodenya nanti Mas Qasim yang biasanya tidurnya subuh itu pasti maksudnya subuh itu pasti biasanya tidurnya itu bisanya subuh gitu. Ya subuh baru berasa ngantuk. Ya. Jadi nanti kan biasanya kebiasaannya nih, pertama adalah Mas Qasim sering yang bisa jam-jam tidurnya itu adalah subuh. Ya nanti bisa Mas Qasim coba untuk tidur misalkan jam 6 atau jam 7 pagi. Nah supaya apa? Supaya nanti Mas Qasim itu ada efek apa ya, semacam jera atau misalkan ada efek apa sih namanya, rugi lah. Saya itu iya kan tadi Mas Qasim kan udah paham kan resikonya atau efek berdampak buruknya. Jadi nanti Mas Qasim supaya terjadi apa ya, kebiasaan yang Mas Qasim lakukan itu membuat Mas Qasim itu jera lah, enggak apa ya, enggak ini lagi lah, enggak begadang, bukan begadang ya, susah tidur gitu kira-kira. Gitu kira-kira nanti. Jadi nanti setiap harinya mungkin bisa Mas Qasim coba tidurnya jam 5 atau jam 6 atau jam 7 nanti. Jadi nanti bertahap gitu ya. Oke. Gitu ya Mas Qasim, bisa dilakukan? Insyaallah bisa ya. Oke. Nah, jadi ya intinya itu ya Mas Qasim, dan tentu saja harapannya dengan teknik itu, dengan pendekatan itu nanti Mas Qasim bisa tidur cepat gitu. Untuk ini teman-teman, ke Mas Udin ada ini nggak motivasi atau ada saran ya buat Mas Qasim supaya bisa tidur lebih cepat nih? Ada nggak Mas Udin? Kayaknya nggak ada ya, Mas. Nggak ada ya? Bingung juga ya kamu ya? Bingung ya? Soalnya saya biasanya ya sering tidur habis subuh. Habis subuh? Oh juga sama sebenarnya, cuman nggak sering ya? Nggak sering. Hanya tertentu ya, cuman Mas Qasim ini setiap hari ya Mas ya? Hampir setiap hari. Oke. Karena nggak ada ini ya, nggak ada saran atau pendapat dari Mas Udin, kira-kira setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Khususnya kan Mas Qasim tadi sudah ya actionnya ya, mau melakukan apa? Kalau Mas Udin kira-kira mau melakukan apa? Kalau saya lebih tidur cepat atau lebih maksudnya supaya nggak begadang, nggak menjaga diri, lebih menjaga ini ya, lebih menjaga kesehatan ya, supaya nggak gampang sakit seperti Mas Qasim tadi ya. Oke, lalu gimana perasaan teman-teman setelah melakukan sesi konseling ini? Lega Mas, setidaknya ada seseorang yang memberikan solusi. Oke, lega ya. Kalau Mas Udin? Kalau saya lebih tenang, lebih mau terus bisa mencari, bisa melakukan yang lebih baik. Bisa ini ya, bisa berubah ya, bisa ini ya. Oke teman-teman semuanya, karena sesi konselingnya sudah selesai ya, sudah selesai. Nanti untuk Mas Qasim ketika nanti misalkan ada jam kosong lagi, nanti mungkin seminggu kemudian nanti atau kapan nanti ketika misalkan masalahnya belum selesai, nanti bisa ini ya, bisa kita bisa alihkan ke konseling individu lah, supaya untuk melihat progresnya Mas Qasim dan juga untuk penanganan lebih lanjut gitu ya. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan
konseling kelompok ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa supaya nanti kita selamat di jalan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.